Sir, tadi waktu ngerjain matnya sedikit banget. Padahal saya satu soal lagi loh, Sir. Tolonglah bantu nilai saya, Sir. Kalau kalian pernah ngalamin hal tersebut, kalian gak sendiri. Mungkin ada banyak orang yang akan bilang ke kalian, "Bro, kalian kurang latihan, bro." Tapi work hard aja nggak cukup. Kalian butuh work smart juga. Untuk bisa work smart, kalian mesti ngerti dulu yang namanya heuristik. Heuristik itu apa sih? Technical definition-nya kita bisa ambil dari buku ini. Jadi simpelnya heuristik itu adalah satu alat yang kita bisa pakai kalau kita ketemu satu masalah. Heuristik ini nggak sama ya sama jalan pintas. Kenapa? Karena heuristik ini adalah sebenarnya pengertian yang lebih mendalam ketika kita ngadepin satu masalah. Kalau kita udah ngerti, kita bisa tahu cara lebih mudahnya untuk menghadapi masalah tersebut. Kenapa sih di video ini kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan? Kan penjumlahan dan pengurangan itu gampang banget ya. Kalau misalnya di ruangan ini ada satu orang, kalau misalnya ditambah satu, berarti akan ada dua orang. Kalau ditambah satu lagi, berarti akan ada tiga orang. Begitu juga sebaliknya, kalau dikurang, satu orang hilang, berarti tinggal sisa dua orang. Dari dua orang, kalau satu orang dikurangin, jadi tinggal satu orang. Kalau satu orang dikurangin, jadinya kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu, karena jangan-jangan hal yang paling sederhana justru efeknya yang paling besar. Kita mulai dulu dengan satu contoh soal. Misalnya ada satu contoh soal, nilai ujian sekolah di kelas A adalah sebagai berikut. 85, 90, 87, 93, 85, 76, 78, dan 96. Dari sini diminta untuk hitunglah nilai rata-rata. Berarti artinya nanti dari nilai-nilai tersebut kita akan harus jumlahkan. Oke, yang pertama adalah angka-angka yang kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah puluhan. Antara 10, 20, dan seterusnya. Pokoknya di posisi satuan angkanya adalah 0. Angka-angka ini adalah 1 ditambah 9, 2 ditambah 8, 3 ditambah 7, 4 ditambah 6, dan 5 ditambah dengan 5. Hal ini kedengarannya sederhana banget, tapi kalau kalian praktekin, hal ini akan membantu kalian untuk menghitung dengan lebih cepat. Karena kalian bisa tahu mana angka yang perlu kalian hitung duluan. Yang kedua adalah angka-angka yang kalau ditambahkan hasilnya adalah 5. Hal ini lebih sederhana lagi, karena cuma ada 3 kombinasi, yaitu 0 ditambah 5, 1 ditambah 4, dan 2 ditambah dengan 3. Kenapa aturan ini jadi lebih memudahkan? Karena kalau kalian punya banyak angka 5, seperti aturan yang pertama, kalau 5 ditambah 5, hasilnya adalah 0. Maka dari itu, ini akan mempermudah kalian, mempercepat kalian untuk melakukan penjumlahan. Yang ketiga, gimana kalau misalnya kalian ketemu penjumlahan tapi nggak ada angka yang kalau dijumlahkan jadi hasilnya puluhan atau dijumlahkan hasilnya jadi angka 5? Jangan takut. Kita coba lihat dari penjumlahan dan pengurangan yang ada di sini. Yang pertama adalah 7 ditambah 8, hasilnya 15. 12 ditambah 14, hasilnya 26. 15 ditambah 7, hasilnya 22. Lalu 12 dikurang 5 hasilnya 7, 26 dikurang 12 hasilnya 14, dan 27 dikurang 3 hasilnya 24. Dari hasil perhitungan ini, coba kalian teliti lebih dalam. Ada satu pola yang terbentuk, bahwa kalau angka ganjil ditambah dengan angka genap, maka hasilnya akan ganjil. Tapi kalau ganjil ketemu pasangan yang sama, yaitu ganjil, hasilnya akan genap. Kalau genap ditambah dengan angka genap, maka hasilnya akan genap. Karena peluang untuk dapat angka genap lebih mudah, maka dari itu akan lebih mudah untuk kita hitung angka yang akan hasilnya adalah genap. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita langsung praktekin balik lagi ke soal yang ada di awal tentang rata-rata. Maka kalau kita lihat di sini, yang pertama kali banget kita bisa hitung adalah 87 ditambah 93. Karena nanti 7 ditambah 3 itu hasilnya 0, jadinya ada puluhan. 85 dan 85. Jadi, 87 ditambah dengan 93 hasilnya adalah 180. 85 ditambah 85 hasilnya adalah 170. Lalu, kita lihat di akhir dari urutannya itu ada 76, 78, dan 96. Kita bisa jumlahkan itu bareng-bareng. 76 ditambah 78 hasilnya adalah 154. Ditambah 96 dan ditambah 90. Nah, kalau kalian lihat, kita dapat satu angka lagi yang kalau dijumlahkan hasilnya bakal 0. Jadi, 180 ditambah 170. Yaitu 154 dan 96. 154 ditambah 96 itu hasilnya adalah
250 ditambah 90. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya supaya lebih gampang. Supaya lebih gampang, kita akan harus jumlahkan 180 tambah 170 dulu, karena hasilnya pasti akan ada 50-nya. Jadi itu ketika ditambahkan dengan 250, itu akan jadi lebih gampang. 180 tambah 170 jadinya 350. Ditambah 250 ditambah 90. 350 dan 250 ditambah itu udah gampang banget, jadinya 600. Ditambah 90. Hasilnya adalah 690. Artinya nilai rata-ratanya adalah 690 dibagi dengan 8. Di video ini, kalian udah belajar tentang apa yang namanya heuristik dan gimana kalian praktekin itu ke dalam konsep penjumlahan. Kalian udah belajar angka satuan apa aja yang kalau ditambah, posisi satuannya akan jadi 0. Kalian juga udah belajar angka apa aja yang kalau ditambah, hasil posisi satuannya akan jadi 5. Dan kalian udah belajar tentang pola, ganjil, dan genap. Trik yang baru kalian pelajari itu dipakai untuk memprioritaskan angka mana yang kalian jumlahkan terlebih dahulu, ketimbang menjumlahkan angka tersebut sesuai dengan urutannya yang malah justru akan menyulitkan diri kalian sendiri. Perlu kalian ingat, trik ini bukan merupakan jalan pintas. Trik ini didapat dari pengalaman. Semakin banyak kalian ketemu masalah, semakin mudah kalian akan menemukan jalan-jalan yang membuat kalian memecahkan masalah dengan lebih efektif. Karena trik ini berasal dari pengalaman diri sendiri, maka dari itu trik-trik ini bisa kalian kembangkan sendiri. Kalau kalian punya trik terkait dengan penjumlahan yang memudahkan kalian untuk menyelesaikan masalah penjumlahan, silahkan komen di bawah. Tentu saja apa yang kalian kembangkan dari pengalaman nggak sempurna. Maka dari itu tetap harus dilengkapi dan disempurnakan oleh cara penjumlahan yang tradisional. Di video ini kita udah bahas sedikit tentang trik yang kita bisa pakai untuk mengurangi angka. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang aturan apa aja yang kita perlu perhatikan saat melakukan pengurangan dan angka-angka apa aja yang kita bisa prioritaskan untuk kita selisihkan lebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian belajar hal baru. Sampai ketemu di video berikutnya. See you when I see you. Bye-bye.